Hahaha, Bobotoh auto tertawa ngakak melihat ini. Begini pernyataan konyol pelatih Persita Tangerang Carlos Pena usai Persib menang tadi malam. Sampai sebut wasit kayak gini. Jakmania Persija juga sampai gak terima. Gol Persita dianulir. Kok bisa? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Alhamdulillah, kabar gembira. Eliano Reinders ungkap satu rahasia besar di balik kemenangan Persib Bandung atas Persita Tangerang tadi malam. Bobotoh jelas makin tambah lega mendengar ini. Penasaran? Simak detail lengkapnya di sini. Jakmania Persija bisa tambah menangis ini. Boyan Hodak di luar dugaan buat pernyataan jujur usai kemenangan dramatis Persib Bandung lawan Persita Tangerang tadi malam. Bahkan nekat bongkar fakta hebat ini. Penasaran? Temukan jawabannya di sini. Jalan menuju gelar juara harus diperkuat. Manajemen Persib Bandung datangkan pemain berpengalaman di Eropa dari Argentina, Marcos Rojo, jadi andalan baru bersama Patricio Matricardi di kontrak 4 tahun. Jadi harapanku usai statistiknya begitu mantap. Penasaran? Simak video ini sampai selesai ya guys. Mental Persija mendadak hancur. Bukannya lebih mendekat ke Persib, malah makin jauh. Bahkan pelatih Persija, Mauricio Souza, sudah kode angkat bendera putih jelang away ke markas Malut United besok. Wah, kok bisa? Gimana nih nasib Jakmania? Berikut ulasan lengkapnya. Maung Bandung, ayo bangkitlah, terkam lawanmu. Ayo semua buat kamu yang ngaku bobotoh Persib sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih dan hatur nuhun barudak. Hahaha, Bobotoh auto tertawa ngakak melihat ini. Begini pernyataan konyol pelatih Persita Tangerang Carlos Pena usai Persib menang tadi malam. Sampai sebut wasit kayak gini. Jakmania Persija juga sampai gak terima. Gol Persita dianulir. Kok bisa? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Pelatih Persita Tangerang Carlos Pena memberikan tanggapan mengenai gol yang dianulir dalam pertandingan melawan Persib Bandung yang berakhir dengan kekalahan 0-1. Pertandingan ini berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Bandung pada Minggu malam 22/2/2026. Dalam laga tersebut, gol sematawayang dari Andrew Jung pada menit ke-35 sudah cukup membawa Persib unggul dan mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Namun, di menit ke-81, Persita sempat mencetak gol penyeimbang lewat tandukan Mateus Alves yang seandainya disahkan bisa membuat skor menjadi 1-1. Sayangnya, gol tersebut tidak diakui oleh wasit Hendrik Chandra yang telah meniup peluit untuk menghentikan permainan sebelum bola masuk ke gawang. Saat dimintai pendapat mengenai momen tersebut, Carlos Pena memilih untuk tidak memperpanjang komentar. Ia mengungkapkan, tidak ada komentar tentang wasit, tidak ada komentar. Ini bukan pertama kalinya kami mengalami situasi seperti ini, tetapi saya tidak ingin berkomentar, ujarnya dalam konferensi pers pasca laga. Keputusan wasit tersebut menambah deretan kontroversi dalam perjalanan Persita di kompetisi kali ini. Situasi ini juga diperburuk dengan kartu merah yang diterima oleh kiper Igor Rodriguez pada masa injury time. Persita pun harus bertahan dengan 10 pemain hingga pertandingan berakhir. Uniknya, karena pergantian pemain sudah habis, Carlos Pena terpaksa mengirim striker Hoki Caraka untuk bertugas sebagai kiper dadakan. Meskipun harus mengakhiri pertandingan dengan keadaan yang kurang ideal, Persita tetap berjuang dan Persib tak mampu menambah gol meski memiliki keunggulan jumlah pemain. Dengan hasil ini, Persita tertahan di peringkat ke-6 klasemen sementara Super League dengan 35 poin dari 22 pertandingan. Sementara itu, Persib semakin kokoh di puncak klasemen dengan 50 poin dari 21 laga, unggul 3 poin dari Persija Jakarta yang ada di posisi kedua. Selanjutnya, Persita Tangerang akan menghadapi laga sengit melawan Dewa United dalam Derby Banten pada Kamis 26/2/2026, malam WIB. Pertandingan ini tentu akan menjadi kesempatan bagi Persita untuk bangkit dan meraih kemenangan setelah kekalahan ini. Bagaimana menurut kalian soal gol yang dianulir dan situasi yang dihadapi oleh Persita di laga ini? Apakah menurut kalian keputusan wasit sudah tepat? Yuk, share pendapatmu di kolom komentar.
Alhamdulillah, kabar gembira. Eliano Reinders ungkap satu rahasia besar di balik kemenangan Persib Bandung atas Persita Tangerang tadi malam. Boboto jelas makin tambah lega mendengar ini. Penasaran? Simak detail lengkapnya di sini. Bek kiri Persib Bandung, Eliano Reinders, menilai kemenangan tipis 1-0 yang diraih timnya atas Persita Tangerang dalam laga pekan ke-22 BRI Super League bukanlah hasil yang didapat dengan mudah. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Minggu malam, 22 Februari 2026 itu berjalan cukup sengit, meski Persib sukses mempertahankan keunggulan hingga akhir. Eliano mengungkapkan, Maung Bandung langsung tampil menekan sejak menit pertama dan berhasil menciptakan sejumlah peluang. Namun, ia mengakui bahwa setelah 30 menit pertandingan, intensitas permainan tim mulai menurun. Saya pikir pelatih sudah menyampaikan semuanya. Bagi saya, kami memulai dengan sangat baik pada 30 menit pertama dan memiliki beberapa peluang. Namun setelah itu, performa kami sedikit menurun. Jelas adik dari Tijani Reinders itu. Meski intensitas serangan tidak setajam di awal laga, Eliano tetap mengapresiasi kedewasaan permainan tim, terutama dalam hal bertahan. Menurutnya, meskipun Persib tidak lagi menguasai permainan sepenuhnya, mereka tetap tampil solid dan terorganisir di lini belakang. Seperti apa yang dikatakan pelatih juga, mereka tidak memiliki peluang, karena kami bertahan dengan sangat baik, ujar Eliano, menekankan bahwa organisasi lini belakang menjadi kunci utama untuk menghalau upaya-upaya tim lawan. Bagi Eliano, tambahan 3 poin yang diraih dalam laga ini sangatlah penting, mengingat jadwal kompetisi saat ini. Walaupun kemenangan hanya dengan selisih 1 gol, hasil ini tetap dianggap krusial untuk menjaga momentum Persib dalam persaingan papan atas yang semakin sengit menjelang akhir musim. Bagaimana menurut kalian? Apakah Persib berhasil mempertahankan kedewasaan bermain atau ada aspek lain yang menurut kalian bisa diperbaiki? Ayo diskusikan di kolom komentar. Jakmania Persija bisa tambah menangis ini. Boyan Hodak di luar dugaan buat pernyataan jujur usai kemenangan dramatis Persib Bandung lawan Persita Tangerang tadi malam. Bahkan nekat bongkar fakta hebat ini. Penasaran? Temukan jawabannya di sini. Pelatih Persib Bandung Boyan Hodak mengungkapkan bahwa timnya harus bekerja keras untuk meraih kemenangan tipis 1-0 atas Persita Tangerang pada pertandingan pekan ke-22 Super League 2025-2026 yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) Minggu malam 22 Februari 2026. Meskipun meraih 3 poin penuh, Hodak mengakui bahwa perlawanan sengit dari tim tamu membuat pertandingan menjadi sulit bagi Maung Bandung. Gol tunggal kemenangan Persib dicetak oleh Andre Jung pada menit ke-50, namun Hodak menilai bahwa Persita menunjukkan pertahanan yang sangat solid dan terorganisir. Hal ini sudah ia prediksi sejak sebelum pertandingan dimulai. Saya sudah memperkirakan ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Persita adalah tim yang bertahan dengan 10 pemain. Semua pemain mereka berlari, melakukan tackle, sehingga mereka tidak kebobolan banyak gol. Mereka sangat kompak dan terorganisir secara defensif, ujar Hodak dalam konferensi pers setelah laga. Dengan fokus utama bertahan, Persita memang jarang memberikan ancaman nyata ke gawang Teja Paku Alam. Momen krusial bagi Persita hanya terjadi di penghujung laga melalui situasi bola mati yang sempat membuat ketegangan. Saya cukup senang karena saya pikir Persita tidak menciptakan peluang apapun kecuali satu situasi dari tendangan sudut. Itu pun wasit sudah meniup peluit 3 kali sebelumnya. Selain itu saya tidak melihat mereka memiliki kesempatan. Lanjut Hodak. Meski begitu, Hodak mengakui bahwa lini serang Persib kurang produktif pada laga ini, menyebutkan bahwa meski timnya menciptakan beberapa peluang, gol tunggal yang tercipta berasal dari situasi bola mati yang terus dilatih dalam latihan. Kami menciptakan beberapa peluang, meski jujur tidak sebanyak pertandingan lainnya. Kami hanya mencetak 1 gol dari situasi bola mati, dan saya berharap kami bisa bermain lebih baik untuk menambah gol lagi, ungkapnya. Meskipun demikian, pelatih asal Kroasia ini merasa puas dengan hasil yang didapatkan. Menurutnya, kemenangan ini sangat berarti di tengah jadwal padat yang harus dijalani timnya. Secara keseluruhan, ini adalah pertandingan kedua dalam 5 hari. Saya senang dengan cara kami bermain dan hasil yang didapat, ujar Hodak yang mengaku puas dengan 3 poin yang diraih.
Dengan kemenangan ini, Persib semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan 50 poin, sekaligus menjaga rekor kemenangan kandang mereka musim ini. Bagaimana menurut kalian tentang analisis Boyan Hodak mengenai perlawanan Persita dan kinerja timnya? Apakah Anda setuju bahwa Persib seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Jalan menuju gelar juara harus diperkuat. Manajemen Persib Bandung datangkan pemain berpengalaman di Eropa dari Argentina, Marcos Rojo, jadi andalan baru bersama Patricio Matricardi di kontrak 4 tahun. Jadi harapanku usai statistiknya begitu mantap. Penasaran? Simak video ini sampai selesai ya guys. Persib Bandung, salah satu klub sepak bola paling ikonik di Indonesia, tengah mencari cara untuk memperkuat lini belakang mereka menjelang musim yang akan datang. Salah satu nama yang muncul sebagai kandidat potensial adalah Marcos Rojo, bek tangguh asal Argentina yang saat ini membela Racing Club di Liga Profesional Argentina. Boyan Hodak, pelatih Persib Bandung, diharapkan bisa membawa tim ini meraih prestasi gemilang. Untuk itu, mendatangkan pemain berkualitas seperti Marcos Rojo bisa menjadi langkah yang sangat strategis. Berikut ini adalah alasan mengapa Persib wajib mendatangkan Rojo berdasarkan statistik impresifnya musim ini. Marcos Rojo dikenal sebagai pemain yang memiliki fisik kuat dan kemampuan bertahan yang luar biasa. Di Racing Club, Rojo tampil stabil dengan menjadi andalan di jantung pertahanan. Pada musim ini, ia telah mencatatkan 2,1 tackle per pertandingan dengan tingkat keberhasilan mencapai 75%. Angka ini menunjukkan bahwa Rojo bukan hanya solid dalam bertahan, tetapi juga memiliki naluri yang tajam dalam memutuskan serangan lawan. Selain itu, Rojo membawa pengalaman internasional yang tak terbantahkan. Di usianya yang menginjak 32 tahun, Rojo telah bermain di kompetisi top Eropa, termasuk di Premier League bersama Manchester United, serta membawa Argentina meraih trofi Copa America. Kepemimpinan Rojo di lini belakang sangat dibutuhkan oleh Persib, yang dalam beberapa tahun terakhir sempat kesulitan menjaga konsistensi pertahanan. Pengalamannya akan sangat berharga untuk mendampingi para bek muda Persib dan membimbing mereka dalam pertandingan-pertandingan penting. Salah satu kekuatan utama Rojo adalah kemampuannya dalam duel udara. Dengan tinggi badan 1,87 meter, Rojo sangat dominan dalam situasi bola-bola atas. Musim ini ia tercatat memiliki 4,5 duel udara per pertandingan dengan tingkat kemenangan mencapai 68%. Hal ini bisa menjadi keuntungan besar bagi Persib, terutama dalam menghadapi serangan udara lawan yang kerap menjadi masalah bagi lini belakang mereka. Rojo tidak hanya efektif dalam bertahan, tetapi juga sangat baik dalam membaca permainan lawan. Di musim ini, ia tercatat memiliki 1,4 intersepsi per pertandingan yang menunjukkan bahwa ia mampu memutus serangan sebelum menjadi ancaman. Ini menjadi hal yang sangat penting bagi Persib yang kerap menghadapi tim-tim yang mengandalkan serangan cepat. Dengan Rojo di lini belakang, Persib bisa memperkecil potensi kebobolan. Mendatangkan Marcos Rojo tentu bukan hanya akan memperkuat lini belakang Persib, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas tim secara keseluruhan. Kehadirannya di lapangan akan memberikan stabilitas, sementara pengalamannya dalam bermain di level internasional bisa menjadi motivasi tambahan bagi pemain lain. Rojo juga memiliki kemampuan dalam melakukan distribusi bola yang baik, dengan 80% akurasi operan di Racing Club musim ini, yang bisa menjadi nilai tambah bagi permainan tiki-taka Persib. Mental Persija mendadak hancur. Bukannya lebih mendekat ke Persib, malah makin jauh. Bahkan pelatih Persija, Mauricio Souza, sudah kode angkat bendera putih jelang away ke markas Malut United besok. Wah, kok bisa? Gimana nih nasib Jakmania? Berikut ulasan lengkapnya. Persija Jakarta akan menghadapi ujian berat di pekan ke-23 BRI Super League 2025-2026 saat mereka bertandang ke markas Malut United. Laga ini akan digelar di Stadion Gelora Kieraha Ternate, Maluku Utara pada Selasa 24 Februari 2026 pukul 19.00 WIB atau 21.00 WIT. Pelatih Persija, Mauricio Souza, mengungkapkan bahwa laga ini tidak akan mudah, mengingat Malut United juga tengah berjuang keras untuk tetap berada di jalur juara. Saya tahu ini Malut United, pertandingan yang akan selalu sulit. Mereka tim lain yang berjuang untuk meraih gelar, ujar Mauricio Souza, yang sudah memprediksi bahwa tim tuan rumah akan tampil sangat termotivasi.
Souza juga memberikan apresiasi tinggi terhadap kualitas Malut United. Di bawah asuhan pelatih Henry Susilo, Malut United memiliki banyak pemain berpengalaman yang bisa memberi ancaman besar. Selain itu, setelah hasil imbang 2-2 melawan Semen Padang pekan lalu, mereka akan semakin bersemangat untuk meraih kemenangan di kandang. Malut United adalah tim yang memiliki pemain-pemain hebat, dan mereka juga perlu menang untuk tetap berada di papan atas klasemen, tambah Mauricio. Persija dan Malut United sebelumnya sudah bertemu di putaran pertama BRI Super League 2025-2026 di Jakarta International Stadium JIS pada 23 Agustus 2025. Laga ini juga diwarnai dengan kartu merah yang diterima bek kanan Persija Rio Fahmi yang menambah kerasnya pertandingan tersebut. Dengan kondisi ini, pertandingan yang akan datang diprediksi bakal berjalan sengit dan penuh tantangan, baik bagi Persija maupun Malut United yang sama-sama mengincar posisi puncak. Bagaimana menurut kalian? Apakah Persija bisa meraih hasil positif di kandang Malut United? Atau justru tim tuan rumahlah yang akan menambah kesulitan bagi Macan Kemayoran? Yuk, diskusikan di kolom komentar.